Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bicara Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat siang menjelang sore Sobat Sehat. Gimana nih Sobat Sehat? 2 hari ini nih Sobat Sehat kita sudah bisa berjumpa dengan matahari ya Sobat Sehat. Beberapa hari-hari kemarin nih banyak hujan turun yang kita rasakan nih. Tentunya cerahnya hari ini semoga bisa menambah semangat Anda untuk menjalani hari-hari Anda Sobat Sehat. Tapi kalau hari-hari ini kita jumpai cerah nih Sobat Sehat, jangan lupa juga tetap kemana-mana, mau ke kampus atau ke manapun, tetap selalu sedia payung atau jas hujan nih Sobat Sehat, karena kadang hujan turun dengan tiba-tiba. Kalau yang hari ini Sobat Sehat di Bicara Sehat ini tidak secara tiba-tiba, karena Raisa Radio sudah memberitahukan kepada Anda nih jauh-jauh hari Sobat Sehat, karena kita hari ini akan ada tema yang menarik untuk Anda. Mungkin para Sobat Sehat sudah penasaran atau mungkin sudah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan tema hari ini, yaitu mengenal tentang proses persalinan. Selamat para ibu-ibu nih Sobat Sehat yang mendengarkan di radio aplikasi streaming. Juga terima kasih Anda selalu setia bersama dengan Radio Indonesia Sehat. Nah Sobat Sehat, di kesempatan sore hari ini kita akan mengajak Anda untuk mengenal proses persalinan ini seperti apa bersama dengan Dr. Tri Turnianti Hastuti, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis konsultan feto maternal dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM atau Dr. Yanti. Terima kasih banyak Dok sudah hadir menyapa para Sobat Sehat sore hari ini. Sama-sama Mbak Galuh. Dan Dr. Yanti tidak sendiri Sobat Sehat, bersama dengan Dr. Fauzan Ahmad Maliki, spesialis obstetri ginekologi. Sudah tidak asing lagi ya Sobat Sehat, Dr. Fauzan akan membawa kita untuk bagaimana mengenal proses persalinan dengan asik dan tentunya akan bermanfaat untuk kita semua dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Tentu untuk para Sobat Sehat sudah kami buka untuk Anda di 081232397300. Para Sobat Sehat yang mendengarkan di radio, yang berminat untuk bertanya silahkan, nanti akan Galuh itu sampaikan. Dan untuk Sobat Sehat dan di Zoom juga feel free untuk para Sobat Sehat silahkan raise hand atau dituliskan di kolom chat Sobat Sehat. Dan mari kita simak di edisi sore hari ini, mari kita bersama mengenal proses persalinan ini seperti apa ya Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Dr. Fauzan. Moga Dok. Selamat sore, terima kasih Mbak Galuh. Selamat sore Dokter Yanti. Dokter Yanti sehat dokter? Sehat. Suaranya kurang Alhamdulillah. keras Dokter Fauzan. Suara saya kurang jelas. Apakah sudah masuk dokter? Ya. Masih kurang jelas ya? Oke, apakah sudah jelas dokter? Ngapunten. Kurang dikit. Oke, baik. Saya agak keraskan dikit. Baik, Dokter Yanti, ini saya tadi lupa membawakan CV beliau. Jadi, Dokter Yanti itu alumni dari FKKMK UGM untuk PPDS 1-nya, lalu melanjutkan PPDS 2-nya di UGM, nggih, Dokter, nggih? Ya. Dulu, nggih, beliau ini guru saya dari zaman saya masih dokter umum sampai saya pendidikan spesialis, lalu dengan beliau. Jadi, banyak sekali yang beliau ajarkan kepada kami, murid-murid beliau. Mungkin hari ini Dokter Yanti akan sedikit berbagi ya Dok ya tentang apa itu persalinan ya Dok ya. Ya. Silahkan Mungkin, Dok. oke, mungkin Dokter Yanti boleh dijelaskan secara singkat dulu Dokter untuk yang dikatakan persalinan yang normal itu yang seperti apa ya Dok ya. Itu banyak yang bertanya Dok, yang Ya. dikatakan persalinan itu bagaimana Dok? Ya.
Gini, Dokter Fauzan, yang namanya proses persalinan itu biasanya memang sering ditanyakan. Suara saya jelas ya, Dok ya? Masuk jelas dokter? Jelas. Jelas dok, sangat jelas dok. Ya. Jadi proses persalinan itu paling banyak ditanyakan pada pasien-pasien yang kontrol rutin ke dokter obsgin, ke bidan. Biasanya mereka bingung yang dikatakan dengan awal persalinan itu seperti apa. Jadi yang namanya proses persalinan itu diawali biasanya dengan adanya kontraksi yang rutin, kemudian terus-menerus buat istirahat tidak hilang, kemudian dalam prosesnya nanti akan keluar lendir darah. Kemudian untuk proses persalinan itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu fase laten, yang dianggap fase laten itu biasanya pembukaannya 0 sampai sekitar 4 cm. Kemudian yang dinamakan fase aktif itu 4 sampai pembukaan lengkap. Kemudian yang ketiga adalah sering dianggap kala dua, di mana di situ mulai dipimpin untuk mengeluarkan bayinya. Sedangkan proses persalinan sendiri itu akan dipengaruhi oleh 3P atau sekarang ditambah 1P, yaitu power, kekuatan dari ibu, kemudian pelvic, yang dimanakan pelvic itu adalah rongga dari tempat bayi itu akan keluar, kemudian passenger, passenger itu penumpangnya itu dalam hal ini adalah bayinya. Kemudian yang keempat adalah psikis. Jadi sangat diperlukan bahwa eh, orang mau melahirkan itu harus psikisnya harus dibikin nyaman, bahwa memang kodratnya wanita itu adalah hamil dan melahirkan. Kemudian hal-hal yang positif yang dipikirkan bahwa sekitar 80% orang hamil itu rutin periksa atau yang dikatakan ANC ke bidan maupun ke dokter obsgin itu akan menghasilkan luaran apa apa proses persalinan yang apa ya aman dan tapi tentu saja peran dari keluarga terutama adalah suami itu sangat penting juga bahwa memang pada orang hamil itu memang banyak perubahan ya. Biasanya kan dari langsing menjadi langsung. Jadi Betul. banyak hal. Tapi yang jelas proses persalinan yang aman itu memang terutama sekarang ini adalah di Paskes, diutamakan di Paskes pelayanan pertama seperti puskesmas. Kemudian nanti kalau dari puskesmas memang tidak bisa mengatasi, dirujuk ke fasilitas rumah sakit. Tapi yang namanya proses persalinan sendiri itu memang didahului dengan usia kehamilannya biasanya yang normal adalah 9 bulan atau masuk 38 sampai 42 minggu ya 41 minggu. Mungkin itu dulu Dokter Fauzan. Hmm. Baik, terima kasih Dokter Yanti untuk infonya tentang persalinan normal ya dokter ya. Jadi tadi Iya, dikatakan untuk persalinan tuh ada yang tahap pertama ada yang pelan-pelan dulu, lalu ada fase aktif atau yang pembukaannya cepat, lalu yang terakhir kala dua nggih dokter nggih. Dok, iya, boleh dikasih tahu nggak sih dok ke kami? Jadi lamanya normal tuh berapa lama sih dok? Kala satu tuh berapa lama? Kala dua berapa lama? Kan kadang-kadang tuh kan kita kesusu nih dok, kok belum lahir-lahir ya? Kok udah nunggu iya, semalaman kenceng-kenceng kok nggak lahir tuh gimana ya dok ya? iya. Ya rata-rata sih banyak ya. Dikatakan ada yang eh, fase laten itu sekitar 8 jam. Jadi kalau 8 jam masih buka 0 sampai 2 4 cm itu sebenarnya enggak usah bingung ya. Mungkin bisa jalan-jalan dulu. Tapi ya jalan-jalannya jangan sampai jauh-jauh ya, sekitar-sekitar kliniknya saja.
Kemudian kalau fase aktif itu ya sekitar 4 sampai 5 jam. Kalau dikatakan yang terbaru itu sampai lengkap itu 12 jam. Rata-rata 12 jam. Sedangkan untuk kala 2 atau proses pengeluaran bayinya sendiri itu sekitar 1 sampai 2 jam. 2 jam itu di maksimal kalau dia masih anak pertama, hamil pertama. Kemudian nanti yang anak kedua dan seterusnya biasanya dikatakan di maksimal itu sekitar 1 jam. Ya, Baik, Dok. Berarti sebenarnya waktunya tuh ada panjang ya, Dok ya? Nggak kesusu harus ya, lahir. ya betul, betul dok. Kan kadang-kadang kan pasien-pasien itu sobat sehat semua tuh masih baru kencang-kencang dikit. Kok udah 2 jam, 3 jam nggak lahir nih? Kok udah dipimpin Ya, 1 jam belum lahir? Padahal sebenarnya masih ada waktu sampai 2 jam ya, Dok ya? ya betul, betul sekali dok. Ya, Nah, Dokter, ini ada pertanyaan dari chatroom, Dok, dari Mbak Sasa, Dok. Terima kasih atas penjelasannya. Ingin bertanya apa? Saya pernah dengar bahwa besar tidaknya pinggul mempengaruhi proses persalinan, Dok. Apakah itu benar? Terima kasih, Dokter. Monggo, Dokter. maaf dok, diulang dok pertanyaannya. Apakah besar panggul itu mempengaruhi proses persalinan ya, Dok ya? Sebenarnya yang proses persalinan lancar itu kan eh, imbangan antara bayi sama panggulnya. Tapi memang panggul itu ada ukuran. Oh ini dikatakan di apa bisa melahirkan lewat bawah. Cuma memang untuk pastinya memang diukur dengan itu ya, dengan apa itu dari pelviknya, diameternya diukur. Tapi itu kan dilakukan kalau pas tidak hamil ya. Kalau sudah hamil biasanya dilakukan dengan imbangan. Tentu saja besarnya panggul juga akan mempengaruhi proses persalinan. Sama, yaitu tadi proses persalinan dipengaruhi oleh 4 itu tadi. Oke, Power, passenger, kemudian pelviknya sama psikis. baik. Kalau mungkin itu Dokter Fauzan. Eh, Gitu. Dok, itu yang masalah panggul tuh yang sering jadi pertanyaan itu kalau tinggi badannya ibunya kecil, Dok, tinggi badannya cuma 140 cm, Dok. Apakah itu pasti tidak bisa lahir normal ya, Dok ya? Ya, memang beberapa kasus itu tinggi badan itu mempengaruhi dok. Biasanya kalau kurang dari 150 itu kita juga harus melihat panggulnya. Tapi juga dilihat dari eh, bayinya. Kalau 148 bayi yang mau keluar UGR cuma nggak sampai 2 kilo mungkin juga bisa keluar. Jadi tetap tinggi badan memang menjadi faktor risiko tinggi, tapi tetap pada akhirnya pada saat umur 38 minggu kita masih harus periksa lagi eh, antara imbangan dari bayinya sama ibunya. Tapi memang kebanyakan dengan tinggi badan di bawah 150 itu akan mempengaruhi eh, besarnya panggul. Oke. Ya, baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Lanjut pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Ini dari atas nama Dia Septia Cahya, Dok. Ingin bertanya, dari tahap persalinan tersebut, kapan sebaiknya periksa ke fasilitas kesehatan ya, Dok ya? Atau ada nggak sih, Dok, tanda-tanda yang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, Dokter? Matur nuwun. Ya. Terima kasih pertanyaannya, Dok. Ini ini moga-moga bukan ujian dokter ya, Dok. Jadi kapan sih kita akan meminta datang ke fasilitas kesehatan? Eh, yang jelas usia kehamilannya diharapkan sudah masuk 38 minggu ya, 38 sampai 41 minggu. Biasanya didahului dengan adanya kontraksi. Kontraksi itu perutnya kenceng ya, kalau orang Jawa bilang kenceng kontraksi, keras. Jadi eh, saya selalu mengonotasikan kayak pegang bola yang itu kan keras. Kemudian teratur. Kalau awal-awal tuh ya mungkin masih 5 menit sekali. Kemudian kalau memang sudah masuk dalam persalinan itu biasanya buat istirahat tidak hilang kontraksi itu.
tidak hilang, makin lama makin sering. Kemudian biasanya kontraksi itu kalau memang sudah masuk dalam persalinan, yang dirasakan itu juga daerah apa ya, pinggang ya, dibanding sebelah depan. Pinggangnya tuh merasa tidak nyaman. Kemudian ada lendir darah, jadi kayak orang mens itu lendir darah keluar. Itu kalau bisa segera ke fasilitas kesehatan. Kalau misalnya memang itu tidak ada, misalnya ada tanda-tanda kayak orang keluar cairan, tapi tidak terasa ada kontraksi, lalu baunya bukan bau anu ya, bukan bau pipis ya. Jadi itu berarti ketubannya kemungkinan sudah keluar. Itu juga harus segera ke fasilitas kesehatan. Atau misalnya yang keluar kok darah segar. Nah, itu juga harus segera ke fasilitas kesehatan karena orang hamil itu harusnya tidak keluar darah segar. Itu kalau memang bukan seperti et causa plasenta previa dan lain. Jadi ada hal-hal yang memang harus diketahui. Biasanya sih kalau masih kenceng-kenceng buat tiduran hilang, belum keluar lendir darah itu masih masuk dalam tanda-tanda persalinan palsu. Itu nanti eh, mungkin dievaluasi, tetap aja tidak ada kemajuan, tidak ada ya berarti belum masuk dalam persalinan. Begitu, Dok. Baik, dokter. Oke, berarti kalau sudah ada kenceng-kenceng yang teratur, ada keluar Iya, lendir warna merah, bukan darah ya dok, tapi hanya lendir ya dok ya. lendir darah ya, Dok. Lendir darah atau seperti kayak pipis tapi baunya beda dan jumlahnya banyak, itu kita Ya, curiganya ketuban, harus segera ya dok ya kalau ada tanda tadi itu berarti ya, ya. betul, Tapi Dok. kalau justru kalau yang keluar darah malah harus lebih segera lagi nih dok datang ke tempat Iya, kesehatan nih. lebih segera lagi dan tidak boleh diperiksa dalam ya di fasilitas kesehatan di pertama itu karena malah berbahaya. Malah bikin makin Iya. berdarah nanti dok. Iya. Oke, oke, dok. Dok, izin saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dok. Ini banyak sekali yang bertanya, dok. Ini ada dari atas nama Agung Prasetya, dokter. Dok, untuk ini ceritanya hamil kembar, dok. Tapi tidak ada penyulit, nggak ada preeklamsia, tidak ada penyakit seperti HIV, dok. Apakah lahirnya normal atau sesar ya, dok ya? Oh ya, Jadi, ya. Terima kasih pertanyaannya, Dokter Mas Agung ya. Jadi kalau gemeli, gemeli itu karena kembar, kembar meskipun tanpa penyulit, gemelinya sendiri itu penyulit karena dia ada dua janin, kemudian yang jelas hamilnya lebih besar daripada kalau dia hamil hanya isi satu. Ada macam-macam gemeli, yang paling sering memang kasusnya adalah presentasi kepala. Yang pertama, yang kedua juga presentasi kepala. Itu biasanya bisa lewat bawah, seperti proses persalinan yang normal. Tapi kalau ada ternyata setelah diperiksa kok, terutama di USG ada presentasi kepala, yang kedua presentasi bokong, itu juga bisa, masih bisa dilarikan lewat bawah. Tapi tetap yang harus kompeten, yang menolong itu harus kompeten. Kalau nanti bayinya yang pertama sudah keluar, dia juga harus sudah bisa kompeten untuk menolong persalinan presentasi bokong. Yang memang tidak boleh dilahirkan lewat pervaginam adalah misalnya posisi bayi kembar itu adalah presentasi bokong, presentasi kepala. Itu nanti akan terjadi kayak interlocking ya. Jadi pantatnya bayi yang pertama keluar, tapi dia tidak bisa keluar karena kepalanya masih ada fiksasi dari dalam. Kemudian juga pokoknya yang malah presentasi bokong dengan letak lintang itu juga tidak disarankan untuk pervaginam. Jadi gemeli tanpa penyulit yang lain, gemelinya sendiri adalah penyulit sehingga kita harus waspada. Tapi memang paling banyak kasus adalah gemeli dengan presentasi kepala. Juga harus dilihat plasentanya, ketubannya, selaput ketubannya berapa itu juga harus dilihat. Jadi memang semuanya harus biasanya kalau sebaiknya kalau gemeli dengan pemeriksaan ultrasonografi sehingga bisa ditentukan
prognosis dari persalinannya atau jenis dari persalinannya apa. Dan itu biasanya akan dikomunikasikan antara dokternya dengan pasiennya, Dokter Fauzan. Jadi Oh, masih ada tempat untuk persalinan per vaginam, tapi melihat kondisi dari kembarnya. Ya, makasih berarti dok. kalau kembar itu tidak harus langsung sesar ya dok ya. Ada kondisi kembar yang masih boleh lahir normal pada kondisi yang masih tidak ada penyulit apapun, akan tetapi ketika ada permasalahan posisi janin atau hal yang lain yang menyebabkan tidak mungkin lahir normal, baru sesar menjadi pilihan berikutnya ya dok ya. Bukan Iya, pilihan pertama iya harus sesar betul ya dok. dok ya. Iya, iya dok. Ya. Tapi masih Baik, ada tempat per vaginam asal posisi bayinya presentasi kepala itu dok. Ya. baik, itu baik dok. Terima kasih dari Mas Agung dokter untuk jawabannya dok. Oke baik. Eh, Dokter, kalau tadi saya tertarik dengan masalah yang 4P dokter. Di antara 4P tadi yang masalah psikis itu kan jarang disentuh ya dok ya. Jadi Iya, psikis itu sangat mempengaruhi ya dok ya untuk masalah persalinan dok. iya, iya dok. Psikis memang jarang disentuh, tapi tetap seorang ibu hamil itu memang apa memang dibutuhkan persiapan dari mentalnya bahwa ini menjalani proses persalinan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa untuk seorang wanita. Jadi harus dibikin pede pasien apa orang-orang mau melahirkan itu Dokter Foyan. Karena kalau misalnya psikis ya yang ya gampangnya aja, wah tetangga saya tuh kok udah pada lahiran semua ya dok ya, saya kok belum ya dok ya, itu sudah bingung. Jadi menurut saya itu tetap dalam hal ini psikis dari seorang ibu itu sangat penting. Atau misalnya dia sudah ketakutan, saya itu kok takut nanti bilangnya sama suaminya misalnya, kok nanti gimana ya kalau kesakitan sekali lalu saya tidak sanggup. Padahal sebenarnya kan itu sesuatu hal yang bisa diantisipasi kalau pasien itu misalnya rutin dari ANC itu dikatakan bahwa saya selalu mengatakan sama pasien, Ibu, saya itu sangat sangat beruntung harus selalu bersyukur karena dari sekian banyak pasien yang datang ke dokter Opskin itu ada berapa persen, sekitar 10 sampai 15% itu orang yang kepengen punya anak, kepengen hamil dan itu belum berhasil. Ada yang sampai siap dengan dana yang yang lumayan untuk persiapan misalnya bayi tabung. Jadi ibu itu sudah dipilih menjadi seseorang yang diberi karunia, dititipi seorang bayi. Jadi harus harus selalu bersyukur, harus selalu membuat bahwa oh ini saya itu terpilih salah satunya. Jadi memang sangat penting kalau orang Jawa bombong ya Dokter Fawian ya. Jadi bahwa bisalah melewati proses itu karena orang menikah itu kan salah satu tujuannya adalah hamil dan melahirkan. Jadi psikis itu memang kalau menurut saya eh, sekarang penting sekali dalam program pemerintah itu ada kelas ibu hamil Dokter Fauzan. Itu salah satunya adalah mengantisipasi biar ibu hamil itu dari segi mentalnya dia memang siap untuk melahirkan. Jadi tidak ya dianggap aja bahwa orang ibu hamil itu ada sesuatu yang memang harus butuh bahwa dia itu merasa harus baik-baik saja dalam menghadapi proses persalinan. Jadi kita berikan kalimat-kalimat positif untuk ibu Iya, hamil itu, bahwa betul. mengatakan ini hal yang baik, bahwa Iya, persalinan itu bisa, ibunya iya, kuat, seperti itu ya dok ya. betul. Iya. Dan Hmm. saya malah sering bilang bahwa hak prerogatif dari Allah untuk memberikan pasangan mana yang hamil, pasangan mana yang belum hamil. Jadi ibu harus selalu bersyukur bahwa ternyata terpilih untuk menjadi eh, pasangan suami istri yang dikaruniai kehamilan. Alhamdulillah. Itu saya, Dokter Fauzan. Gini, gini. Terima kasih dokter Yanti. Dokter, ini dari Mbak Galuh katanya diminta break sebentar ya Mbak Galuh. Ada break lagi sebentar, maka Mbak Galuh. Matur Ya, nuwun, Dokter Yanti, oke. Fauzan, mohon izin kita jeda dulu sejenak. Asik sekali dok Ya, perbincangannya, oke. menyenangkan
kita untuk selalu bersyukur ya Sobat Sehat. Adem deh. Ya, iya betul. Dokter, mohon izin kita akan jeda dulu sejenak. Akan ada lagu yang Raisa Radio putarkan untuk para Sobat Sehat juga biar bisa menikmati juga Sobat Sehat. Mari kita istirahatkan mata kita sejenak. Kita akan kembali setelah lagu ini. Satu lagu dari Sam Smith dengan Ed Sheeran dengan Who We Love tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Sobat Sehat, Anda masih di Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Dimanapun Anda berada, terima kasih sudah selalu bersama kami di Radio Indonesia Sehat. Ada beberapa dari Sobat Sehat yang sudah mendengarkan di radio, juga terima kasih dan sudah mengajukan pertanyaan ini. Kalau mau dengerin Raisa Radio di Spotify ini di mana ya? Nah Sobat Sehat nih, siaran-siaran dari Raisa Radio bisa Anda dengarkan kembali nih Sobat Sehat melalui di Spotify dengan keywordnya adalah Raisa Radio Indonesia Sehat. Di situ Sobat Sehat Anda bisa memilih topik-topik mana yang ingin Anda dengarkan seputar dengan kesehatan, termasuk juga hari ini nanti juga akan kami upload di Spotify Raisa Radio. Sobat Sehat, masih sore hari ini kita melanjutkan di topik yang menarik, yaitu mengenai proses persalinan ini seperti apa. Masih bersama dengan Dr. Yanti dan Dr. Fauzan nih Sobat Sehat dari Departemen of Gyn FKKMK UGM. Kami juga tetap persilakan untuk Anda Sobat Sehat untuk bisa bergabung. Masih kami buka di 081232397300. Semoga lagu tadi bisa menambah rileks di sore hari ini sambil kita menikmati sore, sambil kita melanjutkan Bincang Sehat edisi sore hari ini. Baik, selamat kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Dr. Fauzan. Silakan Dok. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Baik, Dr. Yanti izin melanjutkan ya Dok ya, bincang-bincang kita sore ini ya Dok ya. Dok, ini melanjutkan pertanyaan yang tadi Dok. Jadi kan tadi kita membahas masalah psikis ya. Ini dari atas nama Gary Ardian Dok.
apakah psikis mempengaruhi persalinan, Dok? Bagaimana sih gambaran perasaan ibu? Lebih dominan rasa apa? Dan bagaimana peran suami itu selama persalinan? Bagaimana ya, Dok, ya seharusnya? Terima kasih, Dokter. Gimana dok peran Rasa suami? perasaan ibu tuh sebenarnya waktu melahirkan tuh rata-rata kayak apa sih, Dok, yang pernah Dokter Yanti ketemu? Apakah senang, sedih, atau bagaimana, Dok? Dan suami itu tugasnya gimana sih, Dok, kalau waktu Ah lahiran? ya, oke, makasih dok. Sebenarnya memang perasaan seorang ibu mau melahirkan itu memang menurut saya memang sangat tergantung dengan usia ya dok ya. Jadi Hmm, memang kalau dari pemerintah itu kan ya diharapkan ya golden age-nya untuk melahirkan itu ya sekitar 20 tahun ke atas. Di mana di situ sudah apa ya sudah memang ada menerima secara bahwa memang pasangan suami istri itu nanti hamil, kemudian melahirkan. Kalau masih di bawah 20 tahun itu saya bolak-balik nolong itu isinya histeris aja dok. Jadi memang kematangan usia itu memang sangat dipentingkan dan biasanya pasien itu kalau memang dia sudah disiapkan untuk menjalani proses persalinan pervaginam itu eh, dia merasa ya sakit itu memang sakitnya masih bisa ditahan. Terutama di sini peran suami. Suami itu biasanya kalau di sekarang itu memang boleh masuk, kemudian dia untuk justru mengalihkan perhatian dari rasa sakit seorang pasien yang mau melahirkan. Biasanya sambil menekan-nekan di daerah punggungnya, kemudian juga apa ya bahwa eh, dalam keadaan kondisi dia melewati kontraksi-kontraksi itu ada suami yang menemani itu sangat berbeda dari segi psikologisnya. Jadi kalau kita sih, tapi memang dalam hal ini tugas dari seorang tenaga kesehatan, terutama bidan maupun dokter umum maupun dokter spesialis untuk selalu memberikan apa ya edukasi atau bahwa ini sekarang seperti ini loh Bu, sudah kita periksa, bayinya masih bagus, sekarang pembukaannya di berapa senti, nanti kira-kira itu kalau selalu kita komunikasikan pada saat evaluasi itu mereka tenang. Tapi kalau cuma dokternya saking anteng lalu diam saja, tidak memberikan info itu ya podo bingungnya, mungkin semakin stres ya. Jadi memang menurut saya memang bahwa komunikasi dalam persalinan itu tidak hanya pasiennya, tapi juga suami sangat penting dan terutama adalah yang mau menolong. Sehingga kepercayaan pasien pada orang yang menolong itu kan jadi kalau sudah apa ya sudah ada komunikasi, sudah ada kliknya itu insya Allah ya pokoknya saya pasrah sama dokter itu beda menjalani proses persalinannya. Ya itu tadi jadi memang apalagi Nyun Sewu ya di daerah vital loh jadi mereka juga mengharapkan kita tuh tidak yang menolong tuh juga tidak merasa apa ya menghargai. Jadi menurut saya memang perasaan itu eh, sakit tapi ya sakitnya masih bisa ya banyak orang wanita yang melahirkan juga baik-baik saja. Tapi yang jelas biasanya itu kalau sudah bayinya lahir itu sudah lupa tuh tadi waktu proses kesakitannya itu yang saya lihat tuh mesti isinya cuma apa udah hilang karena memang ternyata ada efek dari itu tadi pengaruh bahwa kalau bayinya metu mari kalau bayinya keluar ya sudah selesai itu dok jadi memang peran suami juga biasanya sih kalau suaminya jauh ya ibunya ibu kandung yang boleh masuk jadi sekarang itu tidak bisa kita kok pasien kok tidak ketemu keluarga pada saat proses persalinan itu tidak bisa. Jadi kita harus istilahnya memberi kesempatan pada pasien maupun anu untuk selalu komunikasi. Ya, itu aja dok. eh, tapi kadang-kadang gitu ya, Dok, ya. Ada yang suami yang nggak berani, yang takut darah, Dok, suaminya. Iya, Terus minta ibunya yang nemenin. iya. Kadang-kadang kan gitu. Pokoknya orang terdekat dok, orang terdekat yang biasanya pasiennya merasa nyaman yang mana itu ditanya. Ibu mau ditemani sama siapa? Itu nanti mereka akan apa pasiennya akan milih. Oke. Baik, Dokter, terima kasih. Eh, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok, ya. Dari Mbak Oke. Mardiani Rizky, Dok. Izin bertanya, Dokter.
jarak antar kelahiran yang dekat itu mempermudah proses persalinan atau bikin lebih susah ya dok ya untuk proses persalinannya dok? Mohon jawabannya Ya, dokter. ya. Terima kasih. Sebenarnya untuk jarak kehamilan itu memang katanya kalau deket semakin cepat lahir semakin bagus. Tapi kalau dari segi kita kesehatan paling nggak 2 tahun, 2 tahun. Jadi salah satu faktor T yang memengaruhi risiko tinggi kehamilan itu adalah terlalu dekat. Nah, itu yang tidak boleh pada pasien ibu hamil. Jadi disarankan minimal 2 tahun. Jadi setelah ibu melahirkan bayi keluar, selesai bagus, kita biasanya tugas kita adalah mengedukasi untuk memberikan kontrasepsi. Paling enggak 2 tahun itu terpenuhi memberikan ASI-nya, karena ASI itu adalah hak bayi untuk mendapatkan ASI. Kemudian setelah itu di istilahnya kontrasepsinya pilihan, biasanya kan yang tidak mengganggu produksi ASI itu kan ada IUD, ada suntik yang 3 bulan. Itu habis itu 2 tahun baru bisa untuk disarankan untuk hamil lagi. Jadi kalau terlalu dekat kurang dari 2 tahun itu juga berisiko akan bisa menjadi pada saat persalinan nanti terjadi perdarahan. Itu aja. Berarti kasih jarak minimal 2 tahun. Ada Iya. maksimalnya nggak dok? Nanti jangan-jangan kelamaan nunggu. Ya maksimalnya tidak menopause, Dok. Baik, berarti loh, dok, kalau untuk persalinan sendiri, nanti kalau yang usianya sudah di atas 35 itu ngefek nggak dok? Kan tadi katanya kalau usia yang terlalu muda itu kan biasanya psikisnya belum siap ya dok ya. Kalau sudah terlalu Ya, advance gitu dok, apakah ada efeknya juga dok untuk persalinan? iya. Memang yang disarankan golden age dari orang ibu hamil dan melahirkan itu di bawah 35 ya dok ya. Cuma kan kadang memang di bawah 35 itu karena setelah 35 tahun itu mungkin ada beberapa kasus di mana kita harus screening untuk ada tidaknya kelainan pada janin. Kemudian juga ya kalau sudah 35 tahun ke atas kita harus mempersiapkan atau mengecek jantung dari ibu hamil tersebut sehingga dia bisa menghadapi proses persalinannya dengan aman. Jadi tapi kan kita tidak mungkin juga Dokter Fauzan, misalnya dia datang sudah lebih dari 35 tahun. Kemudian kita, oh ibu kok sudah hamil toh bu? Itu kan ya gelo ya pasien sudah datang ke eh, konsultasi kalau dibilang itu. Bisa biasanya kalau dia datang usia lebih dari 35 tahun ya apa ya untuk sebaiknya kontrolnya ke dokter Obsgin sehingga ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan pada ibu yang hamil di atas 35 tahun. Tapi memang kita menyarankan kalau bisa hamil itu di bawah 35 tahun sehingga tidak menjadi risiko tinggi untuk ibu hamil tersebut. Itu dok. Ya. Jadi ada screening tertentu. Biasanya kalau lebih dari 35 tahun kita juga eh, pasien itu udah malah pinter-pinter dong. Nanti ada apa Down syndrome enggak dong. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kan malah ya kita terangkan kita tidak melarang orang untuk menyarankan agar dia kalau bisa hamilnya tidak di atas 35 tahun dengan segala risiko dan itu adalah pilihan dari pasangan suami istri itu untuk tetap lanjut dia mau hamil atau enggak karena terus terang pasien sekarang itu kan juga karena saking sibuknya jadi dia malah karirnya bagus jadi menikahnya agak lambat itu kan menjadi juga proses yang kita harus berikan edukasi atau informasi yang sebanyak-banyaknya. Ya, Dok. Baik, dokter. Dokter, mungkin ini ada pertanyaan yang lain dan terakhir ya dok ya. Dokter Rianti, apakah ada tips-tips dok untuk mungkin pasangan-pasangan yang belum pernah melahirkan, saran-saran dokter supaya bisa melahirkan normal seperti apa dokter? Ya, 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 Dok. Ini memang sebaiknya kita sarankan ya pada pasangan-pasangan yang periksa, terutama kita atau mungkin pasien itu sendiri mengalami. Yang pertama, mungkin dari segi makanan harus yang
bergizi ya. Bergizi itu tidak harus mahal, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kalau bisa berat badan itu setiap bulannya naiknya ya sekitar 1 kilo saja, Dok. Kemudian nanti harus kontrol rutin, bisa di bidan, bisa di dokter. Kemudian juga ikut, kalau sekarang tuh sudah biasa, Dok, ikut kelas hamil di puskesmas. Puskesmas itu ada. Di situ nanti akan dicek kondisi apa laboratoriumnya yang seperti HB, kalau kosit, HBsAg, HIV, sehingga pada saat nanti persalinan itu sudah jelas apa kondisinya. Kemudian juga eh, s- apa biasanya sudah ada kerjasama Vaskes 1 kok tidak tertangani, dia biasanya dirujuk sehingga bisa mendapatkan kontrol ANC yang bagus. Jadi kemudian eh, pada saat nanti proses melahirkan ya olahraganya yang ringan-ringan, jalan kaki, kemudian apa eh, apalagi ya yang penting mungkin baca-baca buku KIA yang pink itu sudah lengkap, Dok, isinya. Jadi kalau menyarankan pada pasien itu dibaca dengan bos kapan risikonya apa saja sehingga pasien itu bisa mempersiapkan persalinannya dengan baik, yang tentu saja harus rutin untuk ANC, ketemu sama bidan maupun dokter spesialisnya sehingga tahu kondisi pada saat terakhir dia mau melahirkan itu seperti apa. Kemudian yang paling sering itu serang nanti kira-kira saya bisa lahiran di puskesmas enggak ya, Dok? Itu mesti ditanyakan juga. Itu kita, nek saya sih selalu saya, oh ini bisa Bu, dicoba saja. Tapi kalau nanti misalnya ada apa kendala, Ibu harus nurut kalau harus dirujuk, jangan banyak kompromi Iya, atau rapat dengan keluarga baru pergi ke fasilitas rumah sakit, itu lama karena ada 2 nyawa. Jadi saya kira komunikasi, kemudian proses dari dia kalau rutin itu kok mesti banyak sekali nasihat dari bidan maupun dari dokter untuk apa yang harus disiapkan. Menurut saya kok simpel ya, Dok, ya, karena memang eh, kodratnya wanita itu hamil dan melahirkan. Jadi kalau sesuai dengan itu ya mestinya insya Allah gampang-gampang saja untuk melahirkan. Ya. baik Dokter Yanti, terima kasih untuk ilmunya yang banyak sore ini, Dokter. Karena terbatas waktu, saya sudah diketuk sama Mbak Galuh nih. Gimana Mbak Galuh? Mungkin Mbak Galuh mau konsultasi ke Dokter Yanti langsung, mungkin Mbak Galuh. Ini Dok, terima kasih banyak tadi Dokter Yanti menyampaikan tips dan tips-tipsnya bagaimana mempersiapkan persalinan, Dok. Tapi nanti tadi kayaknya yang untuk naik berat badan hanya 1 kilo sebulan kok agak susah untuk saya ya, Dok ya. Ya, itu kan nganu harapannya Mbak Galuh, harapannya. Tapi ada juga yang memang model kayak memang nanti menjadi preeklamsi, itu memang agak sulit ya. Sepertinya bisa 1 bulannya naik 15 sampai 20 itu kan jadi pertambahannya juga tidak bagus untuk proses nanti persalinan. Mhm. Iya, Jadi diusahakan dengan tetap berolahraga juga ya, Dok ya, dengan iya, ringan gitu iya, ya, Dok. iya yang ringan. Iya, Oke, betul. baik. Terima kasih banyak Dokter Yanti dan Dokter Iya, Fauzan atas ilmunya sore hari ini banyak iya. sekali yang sobat saya dapatkan ilmu-ilmunya ini sobat saya sudah banyak mencatat tadi tips-tipsnya seperti apa. Mohon Mm-mm. maaf Dok bila ada kesalahan nggih pada saat acara Raisa Radio ini Sama-sama. berlangsung. Terima kasih atas ilmu-ilmunya Dokter Ya, Yanti, Dokter Fauzan juga. Sobat saya juga semakin tahu nih sobat sehat ya bagaimana proses persalinan ini yang baik, prosesnya seperti apa, ya, kesehatannya seperti apa dan juga pola komunikasi yang perlu kita tegakkan bagaimana pada saat proses persalinan dari segi ibu, calon ayah, dari ayah juga dan juga dari keluarga juga. Harapannya sobat saya dengan Anda menyimak sore hari ini, edisi sore hari ini bisa lebih tahu nih bagaimana menemani atau mungkin mengalami proses persalinan yang baik untuk Anda dan juga keluarga serta sekitar Anda. Terima kasih banyak ya Dokter Yanti, Dokter Fauzan, salam sehat ya, untuk Dokter Yanti dan Dokter Fauzan. Salam untuk keluarga di rumah ya Dok. ya, ya, Sobat Sehat terima kasih banyak ya atas kebersamaan ya. Anda Sobat Sehat yang sudah di radio, di website juga. Oh, terima kasih juga ini Mas Agung juga sudah ngasih emot ikonnya. Terima kasih banyak para Sobat Sehat sudah join di radio, di website maupun di Zoom. Semoga
edisi sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dokter, kami mohon pamit undur diri nggih dok. Ya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan Sobat Sehat, dan lagu terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Hati-hati di jalan para Sobat Sehat di sore hari ini. Takutnya macet nih, jangan keburu-buru Sobat Sehat, pelan-pelan aja kita nikmati perjalanan kita di jalan raya. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.